Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nova Nur Malika Zaharani dengan NIM terakhir 44 dan teman saya Rizka Nur Aulia dengan NIM terakhir 71. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan sektor publik. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan laporan keuangan sektor publik. Setelah itu, saya akan membahas tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, pemakai laporan keuangan beserta kepentingannya, hak dan kebutuhan pemakaian laporan keuangan, perbedaan laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta, serta luas pengungkapan atau disclosure. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Selanjutnya, pengertian laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Meskipun demikian, informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar perimbangan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Secara umum, laporan keuangan tidak hanya digunakan untuk mencatat kondisi keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Tujuan ini berarti laporan keuangan digunakan untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan aturan dan anggaran yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, yang artinya laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas penggunaan dana yang telah dilakukan selama satu periode. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan juga menjadi dasar dalam menyusun rencana kegiatan dan pengambilan keputusan mengenai penggunaan anggaran di masa yang akan datang. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Melalui laporan keuangan, pemerintah dapat mengetahui kondisi keuangan organisasi sehingga dapat menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan dapat meningkat kepercayaan masyarakat karena informasi yang disampaikan bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja serta menyusun kebijakan berikutnya. Jadi, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik bukan hanya sebagai laporan keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siapa saja yang menggunakan laporan keuangan sektor publik. Menurut Drebin dan rekan-rekannya, terdapat beberapa pihak yang memanfaatkan laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Yang pertama, pembayar pajak. Mereka ingin mengetahui apakah pajak yang dibayarkan telah digunakan secara tepat. Yang kedua, pemberi dana bantuan. Mereka membutuhkan laporan keuangan untuk memastikan dana bantuan digunakan sesuai tujuan. Yang ketiga, investor memanfaatkan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi. Yang keempat, pengguna jasa. Mereka ingin mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Yang kelima, karyawan atau pegawai. Pegawai membutuhkan informasi mengenai kondisi keuangan organisasi yang berkaitan dengan kesejahteraan dan keberlangsungan pekerjaan. Yang keenam, pemasok. Pemasok menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang ketujuh, Dewan Legislatif. Dewan Legislatif memanfaatkan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Yang ke-8, manajemen. Manajemen menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja.
Yang kesembilan, pemilih. Masyarakat sebagai pemilih dapat menilai kinerja pemerintah melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang kesepuluh, badan pengawas. Badan pengawas menggunakan laporan keuangan untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan. Jadi, laporan keuangan sektor publik tidak hanya digunakan oleh pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan oleh berbagai pihak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Baik, selanjutnya adalah hak dan kebutuhan pemakai. Hak masyarakat yang pertama yaitu hak untuk mengetahui. Nah, artinya itu masyarakat itu berhak mengetahui bagaimana pemerintah menggunakan uang yang berasal dari pajak atau sumber dana lainnya. Karena uang tersebut adalah uang publik, maka pemerintah harus terbuka mengenai penggunaannya. Contohnya tuh kayak masyarakat tuh berhak tahu apakah anggaran untuk pembangunan jalan tuh benar-benar digunakan sesuai rencana atau tidak. Yang kedua yaitu hak untuk diberi informasi. Jadi selain berhak mengetahui, masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami mengenai kondisi keuangan pemerintah. Informasi ini biasanya disampaikan melalui laporan keuangan. Contohnya, pemerintah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Yang ketiga yaitu hak untuk didengar aspirasinya. Jadi masyarakat itu juga berhak menyampaikan pendapat, kritik, atau saran mengenai pengelolaan keuangan pemerintah. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar pelayanan publik semakin baik. Contohnya nih, warga menyampaikan usulan pembangunan fasilitas umum melalui musyawarah desa. Berikutnya adalah kebutuhan informasi atau kebutuhan pemakai. Yang pertama, biaya, harga, dan kualitas pelayanan. Nah, informasi ini tuh diperlukan agar masyarakat dapat menilai apakah biaya yang dikeluarkan pemerintah itu sudah sebanding dengan kualitas pelayanan yang diberikan atau belum. Kayak contohnya nih, anggaran kesehatan meningkat sehingga masyarakat berharap pelayanan di puskesmas juga menjadi lebih baik lagi. Yang kedua itu penggunaan dana publik, yaitu masyarakat perlu mengetahui untuk apa saja anggaran pemerintah digunakan. Dengan begitu, penggunaan dana menjadi lebih transparan dan dapat diawasi. Kayak contohnya, dana pendidikan digunakan untuk pembangunan sekolah dan pemberian beasiswa gitu. Yang ketiga itu ada resiko, likuiditas, dan solvabilitas. Jadi, informasi ini menunjukkan kondisi keuangan pemerintah. Jadi informasi ini tuh membantu masyarakat mengetahui apakah kondisi keuangan pemerintah itu sehat atau tidak gitu. Kayak dilihat resikonya itu gimana atau risiko yang kemungkinan terjadi itu apa. Terus likuiditas itu kemampuan pemerintah membayar kewajiban jangka panjang, misalnya kayak tagihan yang harus segera dibayar gitu. Sedangkan solvabilitas itu kemampuan pemerintah melunasi seluruh utangnya, kayak baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang keempat ya, itu pengawasan pemerintah, yaitu laporan keuangan digunakan sebagai alat untuk mengawasi apakah anggaran telah dikelola dengan benar dan sesuai aturan. Dengan adanya pengawasan, penyalahgunaan anggaran dapat dicegah. Yang kelima itu perencanaan dan pengendalian. Laporan keuangan juga membantu pemerintah merencanakan anggaran di masa mendatang, serta mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran yang tersedia. Contohnya itu kayak jika pengeluaran tahun ini tuh terlalu besar ya, maka pemerintah dapat melakukan penghematan pada tahun berikutnya. Yang terakhir itu ada gaji dan kompensasi pegawai. Jadi informasi ini tuh menunjukkan berapa besar anggaran yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan kompensasi pegawai. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa pembayaran pegawai itu dilakukan secara wajar dan sesuai dengan aturan. Berikutnya adalah perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta. Jadi yang pertama itu kepada fokusnya. Jadi sektor publik itu fokus kepada finansial dan politik, yang fokusnya itu pada pelayanan masyarakat sekaligus pengelolaan keuangan. Sedangkan sektor swasta itu fokusnya hanya pada finansialnya, yaitu fokus pada memperoleh keuntungan atau labanya saja. Sedangkan dari pengukuran kinerja, kalau sektor publik itu kinerjanya diukur secara finansial dan non-finansial. Jadi, sektor publik itu dinilai dari keuangan dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. Sedangkan kalau di sektor swasta itu kinerjanya diukur secara finansial saja, yaitu lebih banyak dinilai dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban.
Kalau di sektor publik itu pertanggungjawaban kepada masyarakat. Jadi sektor publik itu harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena menggunakan dana publik. Sedangkan sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur. Jadi sektor swasta itu bertanggung jawab kepada pemegang saham dan kreditur karena mereka yang menanamkan modal atau memberikan pinjaman. Yang keempat, fokus pada bagian organisasi. Jadi kalau di sektor publik itu lebih berfokus pada bagian organisasi, kayak lebih memperhatikan kinerja setiap program atau unit kerjanya. Sedangkan kalau sektor swasta itu berfokus pada organisasi secara keseluruhan. Jadi sektor swasta itu lebih menilai keberhasilan perusahaan secara menyeluruh gitu. Selanjutnya ada luas pengungkapan atau disclosure, yang dimana luas pengungkapan itu adalah tingkat kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga semua pihak dapat memahami kondisi keuangan organisasi dengan jelas. Yang pertama adalah dasar akuntansi, yaitu menjelaskan metode pencatatan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, kayak misalnya menggunakan basis aktual atau basis kas. Yang kedua adalah kebijakan akuntansi, yaitu menjelaskan aturan atau prinsip akuntansi yang digunakan agar penyusunan laporan keuangan itu dilakukan secara konsisten. Yang ketiga adalah kapitalisasi aset, yaitu menjelaskan aset yang dicatat sebagai aset tetap karena memiliki manfaat jangka panjang seperti gedung, jalan, atau kendaraan dinas. Yang keempat adalah pendapatan dan biaya, yaitu menjelaskan dari mana pemerintah memperoleh pendapatan dan untuk apa saja dana tersebut dibelanjakan. Yang kelima itu aset, modal, dan utang jangka panjang, yaitu menjelaskan jumlah aset yang dimiliki pemerintah serta kewajiban atau utang yang harus dibayar dalam jangka panjang. Masyarakat melalui laporan keuangan yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan ini membantu memonitoring akuntabilitas, manajemen, dan perencanaan pembangunan. Jadi laporan keuangan harus relevan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pengambilan keputusan, menjaga akuntabilitas, dan transparansi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.